Kita tadi pagi sudah belajar, saudara. Saya tidak ada janjian sama Agung. Pada waktu saya keluar dari doa, saya dengar dia khotbah, saya berdoa di sana. Dia bicara tentang Musa. Dan Tuhan tadi pagi jam 4 juga Tuhan berkata, kamu bicara ini. Wah, Tuhan itu luar biasa, saudara. Tapi kerap kali kita kepengennya tahu dulu, betul lah. Sebab kalau tahu dulu tuh penak. Enaknya apa? Enaknya itu bisa nyiapin segala-galanya. Nah, padahal saudara itu tahu, Tuhan itu tidak seneng kamu turut-turut tuh. Kalau dikasih tahu ternyata kamu mikir, mestinya gini, mestinya gini, mestinya gini, mestinya gini loh. Saudara, kamu tahu kemarin lah pertunjukannya semua begitu dalam waktu sebulan. Tidak ada sutradaranya. Tidak ada, saudara. Saudara jangan kira itu direncanakan. Tuhan mau, Tuhan berfirman, aku mau kamu ngadakan ini untuk pembukaan. Terus sutradaranya ada, tukang mikirnya ada. Tidak ada. Tukang sembayangnya ada. Nah, nih. Lalu Tuhan ngomong, gini, gini, gini. Dia cuma ngomong, gini, gini, gini. Nah, caranya bagaimana? Ya sudah dilakukan. Gini, gini, gini. Bagaimana? Ya saya tahu. Ya gini, gini, gini. Nyatanya jadi toh. Itu Tuhan, saudara. Tapi kalau waktunya itu panjang, tidak. Kira-kira yang pinter-pinter itu andil pikiran enggak? Hah? Apalagi yang pinter drama, pinter ngelamun. Ya dah? Ya andil. Bakal jadi pada? Jadi. Dia sudah bingung. Anak-anak kecil yang suruh main anak-anak kecil. Nah, anak-anak itu kata-kata pujiannya itu diberi Tuhan. Lagunya belum. Sayang, semuanya tepat pada waktunya jadi. Saudara mau ngalami kayak gitu? Mau? Mau? Caranya tadi pagi sudah dikasih tahu lah. Minta Tuhan. Nah, kenapa? Sudah minta, mau, sudah mau toh. Mintanya sudah toh. Tapi kok tidak kejadian, kenapa? Salahnya siapa coba? Kamu mesti bilang, kan Tuhan kuasa. Kalau Tuhan mau bisa enggak? Gampang enggak? Lah buat apa kamu di sini? Om Tuhan mau ya gampang kok. Tinggal ngomong, bertobat, gue bertobat enggak? Jalani gini. Buat jalani enggak? Buat jalani. Enggak, ternyata. Sebabnya apa, saudara? Kalau Tuhan ngomong itu enggak masuk akal. Tapi saudara kepengennya kalau Tuhan ngomong yang masuk akal. Jadi, saudara. Makanya saya itu selalu ngajar gini. Sudahlah, rileks. Santai aja. Kenapa? Enggak bakal ngerti enggak kamu. Sebabnya apa? Saya mengenal Tuhan sendiri berpuluh-puluh tahun. Dari umur 12 sampai sekarang umur 64, mau 64 ini kurang 2 bulan. Jadi 50 berapa? 52 tahun. Kenal pribadi. Ngomong dewek. Tapi aku tidak ngerti itu. Sebabnya apa? Kenali Tuhan itu baru setitik dibandingkan dengan keberadaan Dia. Makanya kalau orang tanya gini, Pak, bagaimana sih Pak? Kok kamu kok bisa akrab sama Tuhan? Tak ngerti itu. Jalannya tak ngerti. Metodenya tidak ada. Nah terus, saya tidak tahu. Itu kasih karunia, itu anugerah. Tapi bisa begitu bagaimana? Yang penting itu apa? Nurut. Udah, makanya aku bilang, orang yang susah masuk surga itu loh. Yang tidak ngalami semua itu adalah ada orang kaya dan orang pintar. Baca Alkitab. Yang tidak bisa percaya Yesus, yang tidak mengalami segala sesuatu, orang ahli Taurat, orang Farisi, orang kepala imam, orang pintar-pintar. Paulus, yang dulunya Saulus, tidak bisa percaya. Tetapi bagaimana dia bisa percaya? Dipepet,
diperes sampai Tuhan, sampai gepeng. Nah, sudah tidak bisa jalan, ya toh, matanya buta, baru percaya. Loh. Logikanya kenapa? Logikanya di mana? Jadi kalau saudara itu sekarang dipencet-pencet malah baik dah. Baik dah. Nah, iya, nyatanya yang jawab baik itu tidak seberapa. Kenapa? Takut. Kenapa takut? Karena kurang percaya. Loh, kamu percaya enggak kalau Tuhanmu itu maha kuasa? Wah, amin dah. Kamu percaya enggak kalau Tuhanmu itu pengasih dan penyayang? Wah, amin. Ya dah. Tapi kenapa kamu kurang percaya? Karena kepinteran. Makanya dari itu saudara, cobalah belajar. Kalau Agung tadi memberi jalannya, saya bilang apa? Ini loh. Pikiranmu dulu, cara berpikirmu dulu dirubah. Sebab selama saudara tidak mengubah cara berpikir, saudara tidak akan bisa ketemu Tuhan. Tahu jalannya, loh, ditunjuki, ya ini jalannya, ini. Ada ini loh jalannya. Loh, saya sendiri ngalami soalnya. Jalan ini, ya jalan. Loh, kok gini? Loh, aku mau nih ke sana. Lah, ini kok suruh ke sana itu? Ini Pak Tuhan. Ini di utara, ini di selatan. Oh, ayo ke utara. Loh, itu Pak Tuhan. Ini tujuannya sana. Tuhan bilang, nurut. Ya logikanya dong, logika dong. Kalau sana ya ke sana gitu. Maunya gitu lah. Padahal saudara itu sudah tidak tahu. Kalau saudara ke sana, tidak sampai. Kenapa? Ada jurangnya. Yang saudara tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara disuruh sana, muter loh, muter tapi sampai, daripada straight, lurus tapi tidak sampai. Enak muter apa enak terus? Mau muter-muter? Nah ini saudara, maka dari itu 2 juta orang, 600.000 orang laki-laki top, kepala-kepala keluarga itu atau umur 20 ke atas, cuma 2 gelintir, Yusa sama Kaleb. Makanya untung namaku Yusa. Sebab saya tidak milih nama Yusa, itu bukan pilihan saya loh saudara. Bukan saya, sebab saya pakai nama itu Cipto Purnomo. Lalu Tuhan bilang, namamu Yusa. Kok Yusa sih Tuhan? Mbok Paulus lumayan. Ya toh? Tuhan bilang, Paulus masuk penjara. Ya wes gak jadi. Terus saya bilang, Daud jatuh dalam perzinahan. Salomo akhirnya nyembah berhala. Istrinya kebanyakan. Padahal saya itu mata keranjang dulunya. Jadi maka dari itu saudara, kita harus benar-benar sadar bahwa ternyata yang Tuhan beri itu yang terbaik. Meskipun kita dulunya tidak tahu. Ya toh? Sebab kita itu punya kelemahan apa? Kalau belum punya, menjadi milik kita, selalu kelihatannya baik. Kita ingin itu punya kita. Tapi kalau sudah punya, kelihatan semuanya jadi kurang puas. Betul enggak? Ini bapak-bapak, ibu-ibu dulu gitu enggak? Waktu pacaran, ngebetnya luar biasa. Seneng itu, sehidup mati. Saya sebar kawin bilang apa? Aduh, coba ngerti. Ya enggak jadi. Bayangin. Tapi di dalam Yesus itu luar biasa. Makanya saya bilang, nurut adalah sep nurut. Saya ini sudah tua sekarang. Makanya kalau sama anak-anak saya bilang, kamu lihat hidup papa nurut. Nah, gak masuk akal. Nurut. Ben, gak masuk akal. Kecemplung ya ben kayak nurut. Pasti kecemplung nanti ditarik lagi oleh Tuhan. Loh, wong Tuhan itu caranya aneh. Aku ngalami sendiri saudara. Saya dibawa Tuhan ke atas gunung yang tinggi. Lalu di sana gunung lagi tinggi. Ini jurang yang dalam. Sudah di puncak gunung ini. Tuhan ngomong gini, kamu dalam waktu 3 hari. 3 hari.
harus sampai ke puncak gunung sana. Aku bilang, ya gak mungkin toh. Mungkin naik lagi. Mbok seminggu enggak sampai, saya bilang. 3 bulan, aku bilang gitu. Enggak bisa, waktu ini cuma 3 hari. Tidak sampai, ya enggak jadi. Nah kok modelnya gitu sih Tuhan? Nah ya memang mau begitu. Coba, logikanya di mana? Makanya kalau saya dengar Agung ditemui Tuhan Yesus, berkilauan, bersinar-sinar. Lalu dia bilang, jangan tambah lama, tambah hebat, kalau hebat mati aku. Ya, aku udah ditemui Tuhan itu, enggak silau. Ya biasa gini tuh. Malah dirangkul, dilus-elus. Aku sampai kadang-kadang loh itu wetan gak sih Tuhan? Loh, lah ya toh, orang lain kesaksian itu kok berkilauan, ketemu malaikat. Aku ketemu Tuhan Yesus ya kok doa gini itu wong dilus-elus. Nah, aku sampai, loh piye tak Tuhan? Tuhan bilang apa? Aku menemui kamu karena aku merendahkan hati. Kamu tak tarik ke tempat aku. Tak mungkin. Tapi karena kamu itu terlalu kotor, jadi malah aku memakai kuasa dan kemuliaanku. Mati. Jadi aku yang pakai kerudung supaya jangan sampai kemuliaanku kelihatan seperti kamu. Loh, saudara. Dia merendahkan diri untuk kita. Maka dari itu saudara mungkin kalau di hadapan Tuhan saudara berkata, aku anak, aku putra, aku mempelai, aku hamba. Saya katakan, saya di hadapan Tuhan seekor anjing. Bukan saya yang mengatakan bahwa saya seekor anjing, tapi dia yang berkata. Tuhan berkata kepada saya, kamu tidak lebih daripada seekor anjing di hadapanku. Jadi saudara tahu, kalau saudara berkata, aku menilai saya bergaul akrab dengan Tuhan. Tuhan mengatakan, kamu tidak lebih dari seekor anjing. Dan bahkan kerap kali saya diberi penglihatan, saudara. Penglihatannya apa? Dia duduk di tahta berberlapan kayak gitu. Lalu sedia berkata pada Yusa, oh apa Tuhan? Kamu lihat di kakiku ada apa? Ada anjing kecil, saudara. Jilat-jilat kaki, manja-manja, tiduran gitu. Bilang, kamu lihat di kakiku siapa? Ada anjing kecil, aku bilang itu. Manjanya kayak gitu. Ya, siapa itu? Ngerti aku. Bayangin saudara, ngerti itu aku. Lalu jawaban Tuhan bilang apa? Baik kalau kamu ngerti. Dia tidak bilang, aku seneng itu. Tidak. Baik kalau kamu ngerti. Dan itu yang menyebabkan Tuhan itu sayang saya. Makanya saya bilang, aku najis kotor, betul. Tapi justru di situ aku sayang kamu. Kenapa? Karena kamu sadar siapa dirimu. Dan tidak ada harganya di hadapanku. Maka dari itu saudara kita harus belajar. Kita harus benar-benar mengenali akan Allah kita. Maka kita buka firman Tuhan supaya saudara dan saya belajar. Mengerti, mengubah cara berpikir kita. Supaya kita mengalami semua janji. Supaya kita menjadi bagian daripada rencana daripada Allah itu digenapi. Kita buka di dalam Bilangan pasal yang ke-16. Bilangan 16 ayat yang pertama mulai. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya,
Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus. Dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Saudara, sampai di sini. Kalau saudara dan saya membaca firman Tuhan ini, saudara dan saya harus menyadari bahwa setiap orang mempunyai jatah bagian yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri-sendiri, tidak sama. Maka dari itu, saudara harus mengenali bagian saudara. Dan ucapkan syukur bagianmu. Sebab apa? Sebab saudara dan saya selalu cenderung melihat bagiannya orang lain lebih baik. Selalu. Dan itu sudah diprogram di dalam hidup kita. Mulai dari kanak-kanak. Kalau tidak percaya, saya anak kecil-kecil lah. Yang belum pinter-pinter itu loh. Nanti kasih mainan. Yang dia mahal, bagus. Orang lain yang murah. Tapi nanti kan ya kepengen yang murah. Meskipun itu bukan milik dia. Lebih jelek. Ya tapi wong kepengennya wong belum punya. Betul? Ini loh saudara. Tetapi sebaliknya. Kalau saudara dan saya sudah punya. Buang-buang. Ini mata itu dari bayi sudah ada. Dan ini yang menyebabkan saudara kerap kali tidak bisa mengenal Allahmu secara dekat. Perhatikan Korah, Datan dan Abiram. Coba perhatikan. Turunan Lewi. Ini Datan ini. Korah ini. Turunan Lewi. Ya toh? Di sini dikatakan Korah bin Yesar bin Kehat dan bin Lewi. Sudah punya jatah sendiri. Dia melihat tiap hari tiang awan, tiang api. Hadirat Tuhan enggak? Ya, lihat. Lihat mujizat, perbuatan-perbuatan Allah. Lihat enggak? Ngalami enggak? Ngalami. Tapi kenapa masih lihat Musa dan Harun? Karena manusia tidak pernah menyadari bahwa kita ini sangat-sangat terbatas. Dan justru itu yang menjadi penghambat apa? Pikiran kita. Cara berpikir kita yang belum mau dirubah. Contohnya salah satu hal yang kecil saja ini. Kalau saudara lalu ditegur sama hamba Tuhan atau saudara seiman, kamu jangan gitu. Kamu harusnya aja kan tahu firman, tahu gini. Saudara jawabannya apa? Kan aku manusia. Aku tidak bakal bisa seperti Yesus. Wong dia Allah. Nah, ya tak? Itu cara berpikir begitu. Itu saja sudah jelas-jelas. Itu satu kesombongan. Yang menyebabkan saudara tidak pernah bisa. Lihat kesaksiannya Agung tadi. Dia sudah khotbah kemana-mana. Kasetnya setahun 12.000, aku malah nggak ngerti dong, lumayan kuing. Aku nggak tahu kasetku laku berapa atau aku nggak pernah ngurusin sih. Wong aku ya nggak pernah merasa kasetku laku, wong aku ya nggak pernah bisa jual. Jadi aku nggak pernah pusing. Ameh dijual ya ben, dipek ya ben, dibuang ya ben. Sudah urusan. Kenapa? Saudara, dia merasa kosong. Ada sesuatu yang tidak ada di tempat dia. Sebetulnya apa? Coba. Cara berpikir itu kecil, kelihatannya kecil, saudara. Makanya saya berkata apa? Kalau kamu mau mengenal Tuhanmu, kamu harus percaya bahwa Tuhanmu sanggup lakukan segala perkara. Dia punya cara yang terbaik untuk engkau, dan engkau harus berkata kepada dia, Tuhan, aku tahu kalau engkau suruh pilih-pilih, suruh gini-gini, susah.
Sebab kelemahan saya itu luar biasa banyaknya. Maka dari itu engkau yang tetapkan, pilihkan aku jalan yang terbaik. Meskipun itu sakit. Kalau hal itu harus melalui sakit, ya bentoh. Betul enggak? Tapi saudara kerap kali mau enggak? Enggak mau dah. Maunya yang enak. Itu kalau saudara maunya enak saja, itu ngatur Tuhan enggak? Ngatur Tuhan, itu kurang ajar enggak? Maka dari itu saudara, kita kerap kali tidak nyadari. Saudara dan saya mengenal firman. Saudara dan saya melihat kuasa Allah. Saudara dan saya mendengar, melihat contoh, bukti ini. Gedung ini juga. Saudara tahu? Saudara tidak sampai. Kenapa? Karena saudara tidak mau belajar dari mulai berpikir. Untuk apa? Menyenangkan hatinya Tuhan. Ini hal yang sepele sajalah. Ini tadi keluar makan enggak? Ambil snack enggak? Sampai buang sembarangan enggak? Orang-orang enggak tahu. Perkara kecil saudara. Tuhan berkata apa? Kalau kamu tidak setia dalam perkara kecil, kamu tidak akan diberi tanggung jawab yang besar. Kalau saudara tidak disiplin, Tuhan tidak mau. Saudara tahu? Tuhan itu disiplinnya luar biasa. Makanya saya senang persekutuan ini. Kenapa? Tepat waktu. Di Bandung rumah saya tepat. Ada orang, tidak ada orang. Mulai. Kita menurut Tuhan, bukan nyenengi manusia. Masa bodoh. Masuk surga rak gandeng-gandengan wewo. Kalau di persekutuan, saya kadang-kadang ekstrim saudara. Ekstrim. Lalu Tuhan berkata, minggu depan, 5:30, semua yang terlambat, tutup pintu. Suruh nunggu di luar. Tidak boleh masuk. Sampai pujian selesai, penyembahan, baru pintu buka. Mau kabur, ben, orang gereja kok. Ya mau, ya. Malah kayak gitu, itu malah tepat waktu. 5:30 tebak, penuh. Tidak begitu ya. Wong belum selesai, belum mulai kok. Ini loh saudara. Saya kenapa begitu? Karena saya ketemu sendiri sama Tuhan. Waktu 3 bulan saya doa puasa diajari Tuhan, setiap jam 7 pagi, Tuhan bilang, kamu duduk di sini, aku ngajar sambil jalan-jalan dia. Nah, kadang-kadang kan tidak kelihatan, kerap kali tidak kelihatan, saudara. Tuhan hadir tapi tidak kelihatan. Nah, ini aku jam 7 kurang 5 menit, masih gini ya. Ya kurang 5 menit toh, ya toh janjinya jam 7 ya jam 7. Ini jam 7 belum nurunin kaki, langsung Tuhan di depan saya. Kamu berhadapan sama siapa? Angkat kaki segala. Loh. Aku bilang, lah aku gak lihat toh. Lah kan engkau hadir tidak lihat. Lah coba kamu, engkau datang dari langit kelihatan ya gitu ya toh. Lalu Tuhan bilang, itu namanya ndak iman. Itu matamu jasmani. Aku tidak pernah terlambat, aku tidak pernah tergesa-gesa. Kalau aku janji jam 7, saya hadir, aku ada di tempat Tuhanmu. Itu disiplin. Tepat waktu. Ya udah. Dan sejak itu saudara, saya kalau di gereja, tidak berani kayak kamu nyingkrang, tidak berani. Kayak Agung gini nyingkrang. Tapi bukan berarti Agung rantau nyingkrang loh. Boleh. Dia, aku. Tapi aku tidak nyalain dia. Karena apa? Lah dia tidak ngerti yo. Wong dia ya tidak ngalami dewek. Ya toh ya belum ngalami. Jadi tidak apa-apa. Makanya aku bilang, aku tuh kenal Tuhan itu dari situ tuh, dari hari ke hari itu saya bilang, ya Tuhan, jangan menghakimi orang lain. Jangan menuntut orang lain. Jangan niru orang lain. Setiap orang itu pribadi demi pribadi. Jalannya sendiri-sendiri. Jadi ya, meskipun saya diajar gitu, saya lihat kamu nyingkrang semua terus gini, enggak apa-apa. Santai aja. Kamu belum dituntut dalam bidang itu, enggak apa-apa. Makanya saya ya rileks saja. Enggak apa-apa. Sembayang.
sambil tiduran. Enggak apa-apa. Terus kemudian ketiduran, ya enggak apa-apa. Lah ya toh lah piye? Kamu sembahyang sama tiduran. Terus habis itu, ya enggak apa-apa. Kenapa enggak apa-apa? Wong aku ya pernah ngalami. Kenapa kok enggak apa-apa sih Tuhan? Tidur di hadiratku. Ya boleh toh? Boleh, enggak apa-apa. Sebab apa? Nah memangnya dia itu punya kelemahan begitu. Aku kok enggak boleh? Karena aku tahu kamu enggak punya kelemahan itu. Oh gitu, ya sudahlah. Makanya saya sama istri saya sekarang enggak pernah. Dulu saya jengkel. Sembahyang. Kok tiduran? Aku tuh enggak bisa. Ya harus bisa. Lalu Tuhan yang marah sama saya. Tuhan bilang gini. Istrimu, kamu. Lu kok galak? Aku bilang gitu. Kok istriku kok enggak pernah galak? Istrimu itu kalau digalai malah bubar. Tapi kalau dilembuti, nurut. Tapi kamu, kalau dilembuti, bubar. Oh. Nah, jadi beda, saudara. Makanya enggak pernah. Sekarang saya bilang, tiduran Tuhan ya, Ben ya. Beda apa-apa. Belakangan ini luar biasa. Loh, sekarang kok duduk Tuhan, sayang. Meskipun gluk. Ya udah apa-apa. Itu sudah baik dibanding kamu. Oh, yo. Lebih baik ya Tuhan. Senang, saudara. Dari situ saya bisa mengenal pribadi hari demi hari dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, itu tidak sebulan sekali, seminggu sekali, hari demi hari, saat demi saat. Saya tadi malam baru mulai masuk tidur itu jam 2. Kenapa? Jemput anakku, mantuku loh nih, stasiun jam 2 malam. Baru datang, keglek. Telat kereta api nih. Jam 4 sudah dibangunin Tuhan lagi, suruh sembahyang. Jam 3 suruh banguni pembantu-pembantu untuk buka puasa. Bayangin saja. Tapi ya gak ngantuk. Wong Tuhan itu luar biasa. Percaya? Maka dari itu karena pekerja roh itu seperti angin. Tidak bisa saudara deteksi. Tapi akibatnya saudara rasakan. Maka dari itu saudara, kamu perhatikan coba. Korah, dia menghadapi segala perkara sama dengan Musa. Hanya bedanya apa? Musa bergaul karib dengan Tuhan. Korah dari luar. Tetapi yang paling enak, yang menikmati Yusa. Orang yang duduk diem. Ya, Yusa itu setengah mati loh saudara. Musa ketemu Tuhan ngobrol. 40 hari, 40 malam. Nggak makan, nggak minum. Yusae nongkrong. Nggak ada sing ngejak makan, nggak ada sing ngejak dewe. Sepi sendiri, lo bayangin saja. Tapi dia belajar banyak dari apa yang dialami oleh Musa. Sehingga akhirnya Musa tidak masuk Kanaan. Mengapa? Mengapa Musa tidak masuk Kanaan? Dikatakan oleh Alkitab apa? Berubah setia. Melanggar kekudusan. Waduh, saya bilang Tuhan, Musa itu membela engkau. Dia marah kepada bangsa Israel karena membela engkau. Tapi Alkitab Tuhan berkata, karena engkau berubah setia. Bayangin saudara, di mana berubah setianya? Di mana? Lalu Tuhan berkata apa? Dia tidak sadar mencuri kemuliaannya. Gimana? Pada waktu dia berkata kepada gunung batu itu, apakah kami yang harus mengeluarkan air ini? Bukan aku yang Allah yang Maha Kuasa. Makanya di dalam kitab Mazmur Daud berkata, Musa hatinya pahit, panas, sehingga dia teledor dengan kata-katanya. Sehingga menyebabkan dia tidak bisa masuk tanah Kanaan. Saudara, hukuman Musa berat. Maka dari itu saudara, kamu harus kenali Allahmu. Mulai kamu berbicara kepada dirimu tiap hari. Katakan, kamu bisa apa? Di hadapan Tuhan itu kamu apa?
Tidak ada artinya. Kalau tidak ada artinya, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu khawatir? Toh kamu ya tidak bisa. Ini loh saudara. Dan engkau serahkan, semuanya pasti digenapi oleh Dia yang Maha Kuasa. Jangan melihat, jangan menuntut orang lain. Jangan saudara, orang kayak gitu kok bisa dipakai Tuhan? Orang kayak gitu kok diberkati Tuhan? Orang kayak gitu kok bisa dengar suara Tuhan? Aku ini yang sudah bayar kayak gini, kurang apa? Kalau saudara berkata begitu, tidak bakal kamu mengalami kuasa dan mujizat Allah. Kenapa? Suatu kesombongan bahwa engkau mengikut Yesus dengan kekuatanmu sendiri, bukan karena Dia. Maka dari itu saudara, Korah ini menuntut, dan saudara perhatikan, dia adalah berkomplot dengan 250 orang pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Tuhan punya hak untuk memilih. Tuhan memilih Harun, Tuhan memilih Musa. Padahal saudara, Harun ditinggal Musa 40 hari saja sudah membuat patung lembu emas. Orang kayak begitu kok dipilih. Tidak setia, tidak konsisten, terus gampang terpengaruh, dimanfaatkan orang, penuh dengan ketakutan. Itu hak Tuhan, saudara. Maka dari itu, saya menyadari kalau Tuhan pilih saya, itu hanya karena kasih karunia. Sebab saya orang terbuang, orang yang tidak ada artinya. Umur 3 tahun, belum bisa ngomong, belum bisa jalan. Cacat mental, cacat jasmani. Umur 14, baru kelas 3 SD. Bayangin, orang umur 14, baru kelas 3 SD. Pinter apa goblok? Hah? Oh, udah goblok itu kayak apa? Umur 14 kok kelas 3 SD. Tapi kalau sekarang saya bisa jadi dokter, kamu berani ngamani goblok. Tidak ada. Pinter. Tidak pinter, tidak jadi dokter. Tapi saya bilang apa saudara? Saya bisa semuanya ini karena Tuhan. Kalau saya tidak dibuat goblok, saya tidak kenal diri saya. Saya bisa sombong. Dan justru Tuhan itu selalu maunya begitu. Musa sendiri, saudara perhatikan. Untuk mendidik Musa, mengalahkan keakuan dagingnya, dia dari pangeran dibuang Tuhan menjadi gembala domba 40 tahun. Jadi saudara tahu, mengubah cara berpikir itu bukan hal yang gampang, susah. Tapi Tuhan sudah janji, sekarang Tuhan bilang waktunya sudah singkat. Kamu harus belajar ambil, petik buah-buah yang sudah bagus itu, cangkok. Jangan tanam dari bijinya, telat. Ambil, itu sudah berbuah, ambil, cangkok. Supaya cepat berbuah. Tapi hati-hati, Tuhan berkata, kuncinya adalah rendah hati. Mengenal dirimu sendiri. Siapa? Orang yang mengenal dirinya sendiri, orang yang mengenal kelemahan-kelemahan sendiri dan kelebihan sendiri, dan dia menyadari bahwa itu semuanya adalah anugerah. Itu rendah hati, bukan rendah diri. Karena setiap saat dia akan membutuhkan Tuhan. Roh Kudus sudah diberikan kepada saudara dan saya. Apa yang ada di dalam diri saudara dan saya sama. Tapi bedanya saudara menyadari atau tidak keberadaan dia dalam hidup saudara. Korah dia melihat Harun. Dia mengatakan apa? Sudah cukup. Kamu meninggikan diri. Nah, kenapa saudara? Karena memang seorang yang diutus Tuhan itu seolah-olah, yang dipakai Tuhan itu seolah-olah sombong. Seolah-olah hanya dia yang kenal Tuhan. Contohnya saudara. Nah ini pada waktu dengar firman Tuhan. Mulai melangkah. Loh, coba perhatikan.
pada waktu pertunjukan kemarin, semua didasari firman Tuhan, baru kita melangkah. Tapi kita kerap kali didasari, kita kepingin dulu, baru cari firman enggak. Saudara, kebalik pikiran kita. sebab cara Tuhan bukan cara kita, saudara. Contohnya coba, saudara lihat kayak begini, desain gini. Saya lihat, bagus ya, ini semua bagus ya. Yang desain saya tanya, karena adik saya sendiri, saya bilang, kamu desain ini, Tuhan itu luar biasa. Dia bilang, aku tidak mungkin, desain kayak gini itu tidak mungkin. Kenapa? Ya tinggal sembayang Tuhan, taruh, pluk, 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 gitu, masuk kabeh. Terus jadi, saudara, Tuhan itu merencanakan jauh sebelumnya. Semuanya. Coba zaman Krismon, kok pesta-pesta kayak kemarin? Ya toh, ngapain duit dibuangin kayak gitu? Pembukaan cukup kok, sederhana. Tapi Tuhan berkata, pesta. Ya pesta. Wah, anak-anak Tuhan memanfaatkan pesta. Nah, dimanfaatkan sungguh-sungguh. Apa? Bawa kantong plastik, bawa ambil. Bawa pulang. Loh, habis. Nah, itu pesta ada. Itu jarak. Loh, bayangin saudara. Ini yang namanya anak Tuhan loh ya. Lupa. Gak sadar loh. Sebabnya apa? Aku butuh. Kan ini milik Tuhan. Sampai shower, sampai semprotan buat cebok, diangkut. Sampai makanya airnya kemarin habis, saya bilang dulu, airnya kok habis? Kosong. Diperiksa, ledengnya ngocor terus. Karena apa? Alatnya shower buat cebok diangkut. Tahu. Kenapa? Milik Tuhan. Maka dari itu saudara, kita itu kerap kali tidak sadar berbuat begitu. Iya, mungkin orang itu memang butuh. Tapi yang kedua apa? Mungkin buat kenang-kenangan. Aduh, luar biasa. Makanya saya dengar gitu ya, di ruang doa saya mesem, udahlah biasa. Maka dari itu saudara itu jadi anak Tuhan, bertanggung jawab sendiri-sendiri. Nanti bilang gini, kok berani-beraninya ya, itu milik Tuhan loh. Loh aku bilang, justru milik Tuhan. Karena dia merasa salah satu anaknya turut ngantong. Ini loh saudara. Maka dari itu saudara kita harus benar-benar belajar. Mengapa? Ya toh, mengapa sampai Korah itu berani melawan Musa? Karena satu, jangka waktu yang sudah diperkirakan manusia tidak digenapi. Perjalanan dari Mesir ke Kanaan cuma sebentar. Sudah berbulan-bulan tidak dipenuhi. Janjinya air susu madu, tapi di padang gurun air sudah susah. Mana buktinya? Ingat saudara, Tuhan punya hak. Mau sekarang, mau lusa, mau besok, diperpanjang atau diperpendek, itu saya suka Tuhan. Wong dia punya hak. Dan saudara harus tahu, di surga itu ada jam enggak? Jam 6, jam 12, jam 1 ada enggak? Enggak ada. Sebabnya apa? Enggak ada malam. Lah buat apa? Ada jam. Wong dari kekal sampai kekal. Lah, kalau janji Tuhan itu molor, itu biasa. Kenapa? Nah, Tuhan itu perlu kamu ingat. Kan Alkitab yang ngomong bukan saya. Tuhan berkata, ayat bilang, ingatkan aku. Kenapa? Karena di sana tidak ada jam. Tidak ada jam sana. Makanya Tuhan berjanji sama Abraham,
turunanmu di Mesir akan diperbudak di Mesir, dianiaya berapa? 400 tahun. Tapi kejadiannya berapa? 430 tahun. Tuhan, aku bilang molor kok 30 tahun. Kan lumayan sih Tuhan. Lumayan buat kamu, buat aku itu apa? Belum ada sehari. Loh kenapa? Nah, hariku itu 1000 hari lebih, 1000 tahun lebih kok. Oh ya ada jamnya ya Tuhan. Iya makanya itu. Kamu mesti sembahyang tuh ingat ke aku. Oh. Lah kowe kan gak pernah lupa sih Tuhan. Ya gak pernah lupa. Lah kok perlu diingat ke? Sebab itu buat kamu, bukan buat saya. Kalau aku terlambat, gak masalah. Tak cepetnya ya iso kok. Ya toh. Mau diputer bisa enggak? Bisa. Tapi buat kamu Tuhan. Oh, perlu nih sembahyang itu buat apa? Buat saudara, ngingeti Tuhan. Makanya sembahyang itu jangan laporan, jangan apa? Masalahmu. Enggak bakal enggak. Diingat-ingat Tuhan ini bosen. Cara berpikir saudara. Enggak usah, saudara itu enggak usah apa? Enggak usah minta terus. Jadi peminta-minta. Belajar, mulai apa? Jangan, kalau anak kecil itu minta. Kalau sudah gede, itu peminta-minta. Loh ya toh? Loh, gede itu minta, itu peminta-minta, betul lah? Sebabnya gini, saudara ini sudah ikut Tuhan, jadi orang gede, sudah dewasa, saudara sudah mulai pacaran sama Tuhan, betul lah? Wong nanti jadi kemanten, ini pacaran toh? Nah, sekarang kalau ada orang tua, suami ini calon laki perempuan ini pacaran. Kira-kira kalau pacarnya, aku beli ini dong, minta ini dong, bosen enggak sing lanang? Takut enggak? Takut toh? Tapi kalau yang perempuan tuh pinter, dia gini, ini calon suamiku ini kan sayang aku, penuh kasih sayang, panjang sabar. Sudah, percaya. Tapi kalau lihat barang cuma ngomong gini, bagus ya. Tahu enggak calon nih? Hah? Tahu? Kalau tahu dibilang apa? Belilah. Nanti tak kasih, betul lah? Nah, kamu ini sama Tuhan sementara ini sudah masuk ke dalam menghimbau atau masih minta-minta? Masih minta-minta dah? Nah, pengemis kok. Saya enggak. Saya sekarang enggak pernah minta. Enggak pernah minta. Ngucap syukur semua. Saya malah gini, Tuhan gue itu baik. Apalagi aku tahu bahwa aku anjingi. Kan repot. Dia bilang, minta. Wah, dipencet tenan aku. Ya aku bilang, ya wes manja-manja lah. Nanti barusan dia bilang, ngerti aku kepengen. Makanya itu sudah. Makanya pada waktu ada mobil pameran bagus, mobil saya masih bagus loh ya. Masih bagus. Saya tidak berani minta, mobilku masih bagus kok. Tapi ini lebih bagus. Aku bilang gini, Tuhan ini lo bagus. Ini bagus Tuhan. Larinya bes. Pencetannya bes. Dudukannya, waduh bagus Tuhan. Ya wes, aku udah bilang, aku kepingin dah. Aku tahu, aku bilang gitu masih tidak boleh. Soalnya apa saudara? Saya ngalami banyak. Saya pas tidak punya loh ini. Ada orang ngasih berkat. Saya bilang, aduh puji Tuhan. Hati ini kan bilang, wah terima kasih Tuhan. Terus Tuhan bilang apa? Apa? Terima kasih wong mbok kasih. Buat aku udah ngasih kamu. Cuma kamu tak pakai buat saluran. Aku udah mau kasih. Dah, itu bukan buat kamu, buat orang lain. Berapa? Semua kasih ke. Ya wis lah, tak kasih ke. Baru besoknya dikasih lagi, double 2 kali. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Jadi kemarin 1 ini 2 kali. Lumayan toh ya. Tuhan bilang, apa? Wah ngerti aku. Bilang, apa gitu? Wah. Kenapa Tuhan? Bukan buat kamu. Loh kenapa sih Tuhan? Sebab hatimu sudah mulai kepingin. Aku udah mau. Oh, tak boleh Tuhan. Tak. Nanti kalau aku kasih baru kamu boleh. Kalau aku belum kasih, tidak boleh. Nah coba anjing itu kok terus gebuk malah. Ya tak betul dah. Tapi kalau anjingnya diem sampai matanya gini, dikasih tidak?
Kasih sayang. Makanya waktu saya bilang gitu, saya keluar dari pameran, dia ngomong, nanti tak kasih. Aku bilang, amin. Tapi perhatikan, kalau sudah bilang dikasih amin, lalu pikiranmu melekat terus. Dapat datang. Itu Tuhan. Kalau saudara melekat kepada berkat yang dijanji, datang saudara. Kenapa? Ya Tuhan mau nih gitu. Ya sudah, terima kasih Tuhan. Sudah, lupakan. Nanti toh datang cewek. Setiap kali, terima kasih Tuhan, engkau tuh baik. Pak, aku cuma nginget ke, gue janji toh, ya tuh Pak, aku cuma nginget ke toh. Aku tidak minta sekarang kok, cuma nginget ke. Ya dah, Tuhannya bingung dewek. Oh setiap kali, terima kasih. Bingung banget. Ini kok terima kasih terus, data kasih kan. Ya dah. Ngerti saudara? Jadi Tuhan itu kerap kali itu mau saudara. Saudara itu akrab dengan dia, manja dengan dia, itu baik. Sebab Tuhan itu sayang sama saudara dan saya. Tapi tinggalkan cara memandang orang lain, membelek orang lain. Waktunya kapan? Itu haknya Tuhan. Dan caranya saudara harus bicara sama jiwamu, dirimu sendiri. Setiap kali itu udah bisa saudara ngomong sekali terus selesai, udah bisa. Saudara harus ngomong, mengapa kamu khawatir? Mengapa kamu terikat? Mengapa kamu gini? Buat apa? Kalau Tuhan tidak sayang, dicabut hilang. Buat apa? Sudahlah. Balikin semua milik Tuhan. Semua anugerah. Kalau Tuhan mau beri ya bisa, kalau tidak ya sudah. Ucap syukur. Ngomong saudara. Itu cara satu-satunya saudara bisa mengubah cara berpikir saudara. Dan kalau saudara sudah berubah, maka Tuhan yang akan berkarya di dalam hidupmu dan dia yang akan melakukan segala perkara dalam hidup saudara. Ingat, tahun depan Tuhan bilang, tahun depan penuaian besar-besaran dan terakhir. Perhatikan. Sebab banyak orang Kristen hamba-hamba Tuhan kalau dengar penuaian pasti pertobatan. Itu salah satu. Tapi sebetulnya yang Tuhan kehendaki. Perhatikan. Alkitab yang ngomong bukan saya. Yang dituai itu baru ditanam atau sudah masak? Sudah masak. Baru dituai, diambil masuk lumbung. Betul? Jadi tahun depan banyak orang Kristen yang dituai enggak? Banyak orang dituai enggak? Nah kalau orang Kristen sudah masak, dituai, dimasuk lumbung, lumbungnya mana? Surga. Jadi bakal Lalu tidak ada yang mikir gitu dah. Tidak ada, saya sendiri dulu tidak mikir. Nah, Tuhan ngomong, Yusa, aku bilang penuaian itu kayak apa? Loh, ya jiwa-jiwa. Loh, jiwa-jiwa baru bertobat itu kan belum matang. Loh, terus, loh ya sing tak tuai ya sing matang. Hah? Berarti tahun depan banyak anak Tuhan mati. Aku bilang, iya. Terus kamu bilang, wah ya jangan saya toh ya. Agung kemarin bilang, aku Pak pada waktu mau dikunjungi roh maut, saya dikatakan saya mau mati, saya bisa bilang, oh tapi puji Tuhan. Nah itu bener aku bilang itu. Kamu sudah mateng, tapi mau dicabut, tapi Tuhan bilang, belum waktunya. Tapi saudara tidak usah takut. Kenapa? Karena kamu belum bakal mati. Kenapa? Belum mateng. Jadi saudara tidak usah takut. Dia bilang, wah siap-siap tahun depan bakal mati. Enggak. Oh belum mateng kok, betul. Sudah mateng lah belum? Oh belum. Jawabnya belum karena takut mati toh. Ya itu masalahnya. Oh, itu makanya kelihatan sekarang cara berpikirmu. Padahal kalau saya disuruh pulang
tahun depan seneng. Saya sama istri saya sudah siap terus kok. Aku bilang yang pokoknya siap-siap yang ya aku sudah siap kok. Kapan saja Tuhan bilang pulang, pulang. Saudara, sebab saya sendiri tahun depan baru jadwal itu sampai bulan Juni. Yang sisanya Tuhan bilang enggak usah sampai bulan Juni saja. Aku bilang, kenapa Tuhan? Ya ini urusan nanti tuh. Nah, waktu Tuhan ngomong penuaian, saya jadi madek. Wah, puji Tuhan. Berarti ya waktuku tinggal cuma 6 bulan, lumayan. Tapi bukan berarti nanti jangan ngomong loh ya, Pak Yusa mau mati. Jangan ngomong loh ya, kurang ajar kamu nanti. Nanti diterimanya salah. Sebab saya kalau ngomong itu selalu dipikirin, pikiranmu tuh sing elek. Nanti bilang, wah Pak Yusa mau mati. Siapa yang bilang mau mati? Aku udah bilang mau mati. Tuhan bilang suruh jaga sampai Juni. Nah, nanti setelah Juni bagaimana Tuhan? Tidak tahu, saya belum tahu. Apa Tuhan bilang? Sudah selesai tugasmu pulang. Pulang. Tuhan bilang, duduk diem. Suruh pergi. Ya mesa sukai gitu loh. Tapi enak saudara, nurut Tuhan itu luar biasa. Ajaib sungguhan. Jalanin aja. Memang nggak masuk akal, nggak apa-apa. Justru kalau masuk akal, itu bukan Tuhan. Makanya Nani kan ngomong, ini proyektor belum datang. Gideon telepon saya, Pak, kok kurang seminggu kok udah datang Pak. Aku bilang, salahku di mana? Aku bilang, udahlah. Oh, ada salah sedikit ini. Ya itu cepat minta ampun. Terus piye nanti dia datang. Aku bilang, sudahlah. Tuhan itu senengnya mepet-mepet. Kenapa? Kenapa sih Pak? Kok senengnya mepet-mepet? Sebabnya tidak dipepet. Pikirannya turut-turut. Betul? Kalau waktu ini panjang, ini kan, wah lebih baik gini Pak, lebih baik gini. Dah mepet, punya pikiran apa? Udah terjangwai lah. Benar dah? Makanya saudara, dan di situ kemuliaan Tuhan nyata. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang merasa berjasa. Itu Tuhan. Maka dari itu saudara, hidup kekristenan, saudara harus baca Alkitab, saudara pelajari, saudara berkaca dengan firman Tuhan, saudara lihat dirimu sendiri. Jangan lihat orang lain urusannya orang lain. Saudara genepi target saudara, jatah saudara, sehingga nanti kalau saudara pulang, Tuhan berkata ini, berbahagialah engkau hambaku, karena engkau sudah melakukan bagianmu dengan baik. Sebab saya ngalami saudara, pada waktu saya berumur 60 tahun, 4 tahun yang lalu, Tuhan ngomong sama saya. Dia berkata begini, kamu sudah menggenapi jatahmu? Ya, saya tahu. Wah selesai, saya pulang, saya bilang. Lalu Tuhan berkata, doa puasa 2 minggu. Ya, lalu saya masuk ke kamar 2 minggu. Doa. Saya sudah siap, bahkan siap pulang. Tuhan ini malah gini, aku masih punya rencana itu. Rencana apa? Mau pakai kamu lagi. Loh, kan sudah selesai Tuhan. Iya, itu target jatah. Tapi aku mau ngasih kamu bonus, ditingkatkan lebih tinggi. Buat apa Tuhan? Belum tentu aku sanggup, saya bilang. Aku yang ngatur, aku yang melakukan di dalam kamu. Ya sukamu lah. Suruh apa ya, nurut aja lah. Wong aku bukan milikku, aku kan anjingmu. Anjingmu gak bisa lepas, dia mau lepas payah, aku bilang itu. Jadi dipegangi Tuhan terus. Nah iya, kamu sudah tahu gitu ya sudah baik, saudara. Jadi saya cuma nurut. Itu paling enak, saudara. Dan ternyata memang enak. Enak apa? Semuanya yang mengerjakan Tuhan, bukan saya. Segala sesuatu saya hadapkan kepada dia. Kalau dia diem, aku diem. Dia ngomong, saya lakukan. Tapi ngomong gak ngerti Pak, ya gak apa-apa. Loh ngomongnya gak ngerti. Loh ya gak ngerti itu istimewa. Gak ngerti ya gak apa-apa. Nanti kamu melakukan saja. Nanti langkah pertama kamu jalankan.
Langkah keduanya pasti dikasih tahu lagi jabarannya. Ini gini, oh ini gini, oh ini. Tahu-tahu, loh selesai. Itu Tuhan. Jadi sebetulnya ikut Tuhan itu rileks enggak? Kalau nurut. Kalau pikirannya enggak jalan. Loh tapi kita dikasih pikiran, dikasih hikmat bagaimana? Lah ya hikmat itu buat ngerti Alkitab, bukan hikmat dunia. Makanya ini Agung ini, aku bilang, wah ini orang ngajar Agung. Saya disuruh ngajar sekolahan dia, wah, terus dikasih, habis itu dikasih tugas lagi. Saya bilang, ya ini Tuhan. Mbah loh ya Tuhan, orang aku loh. Ini Agung, ini hambamu, ini dia yang nakal di boh. Sebab apa? Sebab kayak orang itu model Agung ini pinter saudara. Cuma untungnya wis bertobat. Dulu pinternya luar biasa. Gak pernah cocok sama saya itu, gak pernah. Padahal kenal aku itu sudah puluhan tahun. Tapi dia lebih dekat sama bapakku daripada aku. Kenapa? Karena bapakku pinternya podo. Astel gitu. Jadi lebih cocok. Cara berpikirnya sama, sembarangnya sama. Tapi aku udah cocok. Kenapa? Nah, aku orangnya gak pakai banyak pikiran apa-apa. Tuhan ngomong itu ya wis mak plok. Wis masa bodoh jalaninya. Menurut pada urut ya sukamu. Orangnya gitu. Dan saya ndak bisa loh saudara. Mbok sangkai aku ini dabarke kayak dia. Bisa. Aku cuma ini. Mau ndak ambil. Terus piye Pak? Kembangke dewek. Dan itu memang Tuhan yang maunya gitu. Maunya gitu saudara. Saudara dan saya nyangkok. Tapi kalau engkau tidak punya akar yang kokoh, hati-hati. Ini kejadian nyata. Di Surabaya, Pak Samudi ini ada di tempat ini. Dia ini punya pohon mangga, tidak pernah berbuah pada waktu itu. Lalu saya keluar, loh ini mangga ini kok tidak buah-buah sih? Saya bilang gitu, terus dia bilang gini, ya ini puluhan tahun tidak mau buah. Lalu Tuhan ngomong sama saya gini, oh kamu praktek. Saya bilang sama istrinya, kamu praktek apa? Rangkul pohonmu mangga itu loh, rangkulen. Enggak apa-apa, aku bilang gitu. Enggak ngerangkul orang laki ya. Pohon no. Enggak apa-apa, suamimu enggak cemburu, enggak. Tapi dia pikirnya kan, iki wong edan loh ya. Jadi pohonnya takon ngerangkul, rangkul. Terus piye? Omongi, pohon-pohon gitu. Ngomong, dia nurut saudara. Tak lihati dari pinggir. Rangkul. Piye? Ngomongi pohon-pohon, kamu harus berbuah. Buah lebat supaya jadi berkat. Nanti kalau ini berbuah lebat, aku bagikan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jadi berkat. Kamu berbuah lebat ya, ayo ngomong. Diomongin. Saudara tahu? 4 bulan kemudian, bunganya penuh, berbuah lebat. Sekali berbuah, 250 buah. Dia bilang senang nih luar biasa. Tambah lama, tambah gede. Lalu aku datang lagi, loh pohonnya mana? Roboh. Loh, pohonnya berbuah begitu banyak roboh. Kenapa? Kebanyakan buah, akarnya cangkok. Nggak, dalam. Lalu saya bilang, loh Tuhan kok roboh? Lah ya itu, anak Tuhan ya begitu itu. Kalau nyangkok, tapi tidak punya dasar firman Tuhan yang kuat, nanti buahnya banyak, jadi besar kepala, sombong, guling. Sampai sekarang ditebang sama Pak Sam. Saya bilang, tidak bisa lagi. Tidak bisa, roboh, bubar, dah. Nah, maka dari itu saudara, loh, jangan anu loh ya, terus Mary, wah aku tidak punya belimbing, tidak punya. Belum tentu. Firman Tuhan itu tidak sama saudara. Ini ada nyonya di Jakarta, dia dengar gitu, dia punya pohon 25 tahun mangga tidak berbuah. Dia kurang ajar, dia bilang ini, Pak Yusa, kowe ngomong itu saya mau praktek. Saya mau buktiin firman Tuhan itu yang kamu omongin kesaksian itu bener enggak? Kurang ajar enggak? Ini memang nyonya galak. Waduh galak setengah mati. Nah. Dan ini nyonya ini kurang ajar tenan. Wis
Pendeta ya dimaki-maki benar. Aku sudah harus sampai tobat dulu. Terus dia bilang ini, pohonnya itu diomongin saudara. Enggak dirangkul, tapi diomongin. Pohon-pohon, kamu harus berbuah ya. Supaya jadi berkat. Saya mau membuktikan, itu hamba Tuhan benar. Saudara, musim kemudian berbuah sungguh. Berapa? 1. Terus dia ketemu saya bilang, betul Pak, buah, tapi 1. Terus saya tanya, kenapa kok 1 Tuhan? Lawang dimarahi yo. Nggak disayang-sayang, malah dimarah-marahi, dimaki-maki yo. Cuma karena dia mau membuktikan bahwa engkau hambaku, aku buktikan. Saudara, Tuhan yang membela, bukan saya. Maka dari itu saudara, engkau itu harus pribadi demi pribadi, alami sendiri, bertemu sendiri dengan Tuhan, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin.